mekanisasi pertanian dari masa ke masa pada tanaman pangan. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan mekanisasi pertanian tanaman pangan, lalu data-data perkembangan mekanisasi pertanian mulai dari pengolahan tanah hingga pengolahan pangan, dan juga analisis perkembangan dan dampak mekanisasi tanaman pangan dari masa ke masa. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan mekanisasi pertanian di Indonesia dalam bidang tanaman pangan. Mekanisasi pertanian merupakan suatu bidang ilmu yang mengkaji mengenai penciptaan, modifikasi, serta mengevaluasi alat dan mesin pertanian. Mekanisasi pertanian bertujuan untuk yang pertama meningkatkan efisiensi lahan dan tenaga kerja, yang kedua meningkatkan luas lahan yang dapat ditanami, yang ketiga menghemat energi dan sumber daya seperti benih, pupuk, dan air, yang keempat meningkatkan efektivitas, produktivitas, dan kualitas hasil pertanian, yang kelima mengurangi beban kerja petani, yang keenam menjaga kelestarian lingkungan dan produksi pertanian yang berkelanjutan, serta yang ketujuh meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Awal perkembangan mekanisasi pertanian di Indonesia ditandai dengan adanya penggunaan alat dan mesin mekanisasi pertanian peninggalan Belanda di Sekon. Kemudian, alat dan mesin pertanian peninggalan Belanda tersebut dipindahkan ke Jawa sebagai untuk pengenalan mekanisasi pertanian kepada petani. Perkembangan mekanisasi pertanian, khususnya padi, di Indonesia ditandai dengan kegagalan dan keberhasilan. Perkembangan tersebut tidak terlepas dengan perkembangan usaha tani padi, dan intervensi serta partisipasi pemerintah dalam upaya mempercepat adopsi teknologi. Pada tahun 1950-an, didirikanlah full traktor di berbagai wilayah daerah Indonesia. Dengan bantuan full traktor dan alat-alat pertanian tersebut, dilakukanlah pembukaan lahan di berbagai daerah Indonesia. Pada awal perkembangan mekanisasi tersebut, Indonesia langsung mengambil atau mengadopsi teknologi dari negara maju, sedangkan kondisi lahan pertanian kita dan sistem taninya sangat berbeda jauh. Akibatnya banyak terjadi masalah dan harapan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pun tidak tercapai. Pada dekade 1950-an sampai dengan 1960-an, perkembangan mekanisasi pertanian di Indonesia khususnya dalam bidang tanaman pangan ditandai dengan penggunaan alat simpan berukuran besar. Namun, hal tersebut tidak sesuai dengan kondisi Indonesia. Lalu belajar dari pengalaman tersebut, pada tahun 1960-an sampai dengan 1980-an, Indonesia melakukan penyesuaian dalam pemilihan teknologi yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Pada dekade 1960-an sampai 1970-an, mulailah muncul alat simpan berukuran kecil, disertai dengan studi aspek agroteknis dan ekonominya untuk menilai kelayakan penggunaannya. Pada dekade 1970 sampai dengan 1980, perkembangan mekanisasi pertanian di Indonesia dimulai dengan program bimbingan massal atau BIMAS dan intensifikasi kursus atau INKURS, walaupun pada akhirnya ditandai dengan perdebatan tentang bagaimana sesungguhnya dampak sosial ekonomi dari penggunaan traktorisasi. Pada dekade 1980 sampai 1990, mutu intensifikasi terus ditingkatkan melalui operasi khusus atau OKKUS dan Sutra INKURS. Pada dekade 1990 sampai tahun 2000, industri alat simpan dalam negeri semakin berkembang. Namun, pada dekade 2000 sampai 2010, pengembangan alat simpan di Indonesia terhambat akibat dampak krisis moneter. Dari tahun ke tahun, kemampuan untuk melakukan alih teknologi di bidang alat dan mesin pertanian semakin meningkat. Namun, pertumbuhan industri alat simpan Indonesia masih tergolong lambat, yang disebabkan karena riset yang masih kurang. Akibatnya, industri alat simpan dalam negeri memiliki
keterbatasan dalam kemampuan mendesain alat yang sesuai dengan kondisi lahan setempat. Kelemahan tersebut diperparah oleh rendahnya daya beli petani sebagai konsumen dan pemberian kredit pertanian oleh pemerintah yang masih rendah. Dari tahun ke tahun, kemampuan untuk melakukan alih teknologi di bidang alat dan mesin pertanian memang semakin meningkat, tetapi tergolong lambat dan ketinggalan dari negara-negara lain. Maka dari itu perlu dilakukan pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dan khususnya petani. Dapat dipastikan bahwa jika peningkatan teknologi pertanian yang cocok dengan kondisi Indonesia telah berhasil dikembangkan dan diterapkan, maka ketahanan pangan atau swasembada pangan pasti akan tercapai dan kemandirian dalam hal ekonomi dan politik dapat diwujudkan. Data-data perkembangan mekanisasi pertanian mulai dari pengolahan tanah hingga pengolahan pangan. Pengolahan tanah adalah proses untuk mengubah sifat fisik tanah dan memperbaiki struktur tanah, memecah gumpalan-gumpalan tanah menjadi butiran-butiran tanah yang lebih halus dan gembur. Pengolahan tanah dibedakan menjadi dua tahap, yaitu tahap pengolahan tanah pertama yang disebut dengan pembajakan dan pengolahan tanah kedua yang disebut dengan penggauran. Alat-alat dalam pengolahan tanah pertama ialah bajak singkal, bajak piring, bajak rotari, bajak chisel, dan bajak subsoil. Alat-alat pada pengolahan tanah kedua ialah garu piringan, garu paku, garu pegas, garu rotari, garu khusus, land roller, dan pulverizers. Alsintan di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi tingkat mekanisasi di Indonesia masih ketinggalan dari negara-negara lainnya. Program pemerintah dalam pencapaian swasembada pangan, khususnya padi, jagung, dan kedelai, membutuhkan upaya peningkatan produksi secara nasional yang dapat dilakukan melalui peningkatan luas tanam dan penurunan susut hasil panen. Upaya ini dapat berhasil dengan adanya dukungan alat dan mesin pertanian. Program bantuan Alsintan yang diberikan pemerintah memerlukan analisis kesesuaian dan kebutuhan sesuai input ketersediaan tenaga kerja pertanian, luas lahan, intensitas pertanaman, ketersediaan Alsintan exciting, dan kesesuaian agroekosistem. Di sini kami tampilkan data jumlah Alsintan prapanen yang dibagikan kepada kelompok tani dari tahun 2014 hingga tahun 2017. Dapat dilihat dari tabel yang kami tampilkan bahwa traktor roda 2 merupakan Alsintan terbanyak yang dibagikan setiap tahunnya. Di sini kami tampilkan data jumlah Alsintan pasca panen yang dibagikan kepada kelompok tani mulai tahun 2014 hingga tahun 2017. Dapat dilihat dan di bawah ini kami tampilkan tabel data realisasi distribusi bantuan Alsintan nasional per jenis. Dapat dilihat dari tabel di bawah bahwa perkembangan Alsintan di Indonesia terlihat meningkat pesat setiap tahunnya. Dari tabel menunjukkan bahwa sejak tahun 2014, peningkatan traktor roda 2, traktor roda 4, pompa air, dan rice transmitter meningkat tajam. Di sini kami tampilkan data kebutuhan Alsintan berdasarkan ketersediaan luas lahan dengan coverage area masing-masing Alsintan di Indonesia pada tahun 2010 hingga tahun 2016. Pemerintah menargetkan distribusi Alsintan sebesar 180.000 unit. Namun, pada tahun 2016 telah mencapai 600.000 lebih unit. Di sini juga kami tampilkan tabel data kesenjangan perkembangan Alsintan di Indonesia pada tahun 2010 hingga tahun 2016. Kesenjangan antara realisasi dengan kebutuhan Alsintan per jenis selama periode 2010 hingga 2016 menunjukkan bahwa Alsintan yang paling dibutuhkan adalah pompa air dengan jumlah kesenjangan rata-rata sekitar 541.000 unit per tahun. Dilihat dari kuantitasnya, hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan petani paling krusial dalam mendukung percepatan produksi padi, jagung, dan kedelai adalah pompa air karena program irigasi selama ini tidak pernah tuntas dalam mengatasi kebutuhan air.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis perkembangan dan dampak mekanisasi tanaman pangan dari masa ke masa. Perkembangan mekanisasi pertanian diawali dengan penataan lahan atau konsolidasi lahan. Selain itu diawali dengan keberhasilan dalam pengendalian air, masukan teknologi biologis dan teknologi kimia. Perkembangan mekanisasi pertanian di Indonesia masih pada tahap awal, yaitu penggunaan mesin hanya sekedar mengganti tenaga manusia dan hewan dengan mesin. Adapun faktor penghambat perkembangan mekanisasi pertanian di Indonesia adalah yang pertama yaitu permodalan, di mana umumnya petani mempunyai lahan yang sempit dan kurang dalam permodalannya, sehingga tidak semua petani mampu membeli alat simpan yang harganya relatif mahal. Lalu faktor yang kedua yaitu kondisi lahan, di mana topografi lahan pertanian di Indonesia kebanyakan bergelombang dan bergunung-gunung, sehingga sulit untuk mengoperasikan mesin, khususnya mesin prapanen. Lalu faktor yang ketiga yaitu tenaga kerja. Di beberapa wilayah, tenaga kerja cukup berlimpah, sehingga mekanisasi dikhawatirkan menimbulkan pengangguran. Lalu serta faktor yang keempat yaitu tenaga ahli, yakni kurangnya tenaga yang kompeten dalam menangani mesin-mesin pertanian. Hasil analisis dari berbagai negara berkembang menyimpulkan bahwa perkembangan mekanisasi dapat terjadi secara bertahap melalui langkah-langkah berikut. Yang A, tahap pertama. Dalam tahap ini terjadi substitusi tenaga. Penggunaan mesin pada level ini hanya sekedar mengganti tenaga manusia dan tenaga hewan dengan mesin. Yang B, tahap kedua. Dalam tahap ini mekanisasi digunakan untuk menggantikan fungsi tugas kontrol atau human control function. Mesin membantu petani dalam mengontrol usaha tani, meskipun menjadi lebih kompleks dan membutuhkan biaya yang besar. Yang C, ada tahap ketiga. Dalam tahap ini terjadi adaptasi pola usaha tani atau cropping system. Salah satu model yang akan terbentuk karena penggunaan mesin secara intensif nantinya adalah pertanian monokultur. Pertanian mixed crops akan kesulitan dalam menerapkan alat simpan. Yang D, tahap keempat. Dalam tahap ini terjadi adaptasi sistem usaha tani dengan lingkungan karena menggunakan mesin dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan dari skala usaha tani. Yang E, ada tahap kelima. Dalam tahap ini terjadi adaptasi tanaman untuk pemenuhan mekanisasi. Misalnya pemulihan tanaman menciptakan bibit dengan karakteristik yang sesuai untuk satu alat dan mengefisiensikan biaya penggunaan alat tersebut. Lalu yang F, ada tahap ke-6. Dalam tahap ke-6 ini terjadi sistem produksi pertanian yang otomatis atau automation of agricultural production. Pada tahap ini, hampir seluruh pekerjaan pertanian telah digantikan mesin, termasuk komputerisasi yang akan memandu kegiatan keseluruhan utamanya dalam penetapan jadwal kegiatan dan dosis. Penerapan mekanisasi pertanian telah memberikan hasil yang nyata dalam sejarah pertanian Indonesia saat ini. Dampaknya yang terjadi yaitu yang pertama, penghematan tenaga kerja sebanyak 70-80% dan penghematan biaya produksi sebanyak 30-40%. Yang kedua, peningkatan produksi 10-20% dan penurunan kehilangan hasil saat panen dari 20% menjadi 10%. Penurunan kehilangan hasil 20% dari luas panen sawah padi di Indonesia 14 juta hektar dengan tingkat produksi rata-rata nasional 5 ton per hektar dapat menyelamatkan 14 juta ton gabah kering panen atau GKP. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya.